Saya yang mulai nih ya? Iya iya, boleh. Lama amat tadi. Jadi ada Pak Guru Gembul dan Ardiansah atau Ardiansyah biasanya di sini. Namanya nggak boleh disebut katanya. Tapi Ardiansyah kan nama channel-nya. Boleh aja suka. Sorry. Dan saya sekarang sedang, sedeg-degannya karena ini, 2 tokoh besar di YouTube, tanpa mengurangi rasa hormat. Ide kami membahas sekarang ini mau bahas soal filsafat kontinental sama filsafat analitik. Jadi kalau kawan-kawan yang sering nonton channel saya itu adalah fanboy-nya filsafat analitik. Nah, kalau Bang Ardiansah ini, beliau ini adalah fanboy-nya filsafat kontinental, sesuatu yang saya itu sangat tidak familiar secara keilmuan. Kalau Pak Guru, filsafatnya seperti apa? Kalau saya filsafat menolak filsafat. Oke, kenapa menolak filsafat? Jadi saya belajar filsafat itu justru berangkat dari pikiran-pikiran Marx sebenarnya. Hmm. Marx itu kan pada waktu itu bertanya, apa faedahnya filsafat? Ngapain juga, dan kita tuh sekarang lebih banyak butuh penggerak daripada orang yang terus-terusan berpikir dan melakukan onani intelektual tanpa ada tujuan yang pasti. Nah, jadi setiap saya misalkan membahas filsafat, saya pengen memasukkan itu pada wacana-wacana yang nyata, pada wacana-wacana yang praktis. Bukan berarti menjadi sangat analitik seperti Akang gitu. Analitik itu kan jelas praktis, jelas tujuannya tuh ada gitu. Jadi ranah keilmuan nanti dibawa kemana tuh jelas, nggak kayak kontinental yang muter-muter pada perdebatan-perdebatan yang nggak jelas. Gitu. Siapa di sini orang anak kontinental? Uh, jadi ya saya tuh jadi gini Kang, ada misalkan satu masalah besar. Saya bertemu dengan banyak orang-orang yang belajar filsafat dan pada akhirnya dia tidak bahagia, dia dijauhin sama teman-temannya. Dia belajar filsafat untuk kebijaksanaan, tapi dia menjadi sama sekali tidak bijaksana. Dia sama sekali tidak ngerti tentang bagaimana bergaul, dia nggak ngerti bagaimana cara membangun ekonomi. Mungkin gara-gara leluhurnya itu adalah Socrates itu yang tidak berbahagia dengan kehidupan rumah tangganya. Jadi dia dengan rumah tangganya juga tidak tidak bisa berdamai, dengan hidupnya juga tidak bisa berdamai, dengan teman-temannya tidak bisa berdamai. Jadi ilmu macam apa yang pada akhirnya membuat dirinya tidak bahagia? Ya ternyata filsafat, dan pada bagian itulah filsafat menjadi destruktif, dan pada bagian itulah seharusnya kita menanggalkan filsafat itu pada ranah itu ya, bukan pada ranah berpikirnya. Jadi yang saya pikirkan tentang filsafat itu adalah pada akhirnya banyak orang yang terlalu banyak berdebat, membangga-banggakan referensi, membanggakan alam pikirannya sendiri, membanggakan bahwa saya telah mencapai apa yang saya ketahui, kemudian saya ngomong sama orang lain dengan bahasa-bahasa yang alfabet soup gitu, di mana orang lain disengajakan supaya tidak paham dan agar dirinya terasa lebih wah dan megah dengan pikirannya gitu. Padahal bagi saya filsafat itu secara sederhana adalah bagaimana caranya menjadi bijaksana, menjadi baik hati, menjadi bisa mengontrol dirinya sendiri, dan bisa menjadi bagian dari masyarakat. Apa pandangan Ardiansah? Ardi saya panggil mulai ke depan ya biar nggak susah. Boleh. Saya manggilnya Mas Fuad. Sebenarnya idealnya Bang dong. Oke, Bang Fuad. Iya kan? Sama Pak Guru. Pak Guru. Tadi Pak Guru sempat mention bahwa filsafat itu destruktif karena tidak menjauhkan dari diri kita justru dari kebahagiaan. Tapi permasalahan tentang kebahagiaan itu sendiri dibahas di dalam filsafat. Filsafat kalau dari pandangan saya justru adalah way of life. Bagaimana cara kita menghidupi kehidupan. Tidak hanya sekedar berpikir seperti yang dijelaskan oleh Mas Fuad, juga tadi ada sedikit sama Pak Guru tadi yang mengawang-awang. Memang mungkin saja terlihat dari luar itu kita mengawang-awang dalam berpikirnya. Tapi itu punya tujuan yang jelas. Kehidupan, kalau ada beberapa pandangan, beberapa terma-terma dalam filsafat yang tadi Pak Guru bilang harusnya tidak kita gunakan hanya untuk membuat diri kita lebih superior bisa dibilang. Itu justru tujuan-tujuan filsafat itu untuk berbahagia, mencapai kebahagiaan. Apalagi di filsafat Helenistik sebenarnya. Yang ketika saat itu masalah sosial politik itu lagi rusak-rusaknya lah bisa dibilang karena kematian Alexander kemarin. Kematian Alexander, Yunani itu hancur. Yunani dan sekitarnya. Dan orang-orang tuh berupaya gimana caranya biar mencapai kebahagiaan yang sejati.
dan di situ muncul beberapa filsafat yang salah satu mungkin yang terkenal sekarang tuh stoikisme gitu. Gitu, Pak. Kalau Iya. kita bilang itu justru destruktif, agak aneh menurutku. Enggak, saya nggak bilang filsafat itu destruktif. Saya bilang saya tidak termasuk orang-orang yang berfilsafat dengan cara seperti itu. Dengan cara berfilsafat, kemudian dia jauh dari orang, jauh dari kehidupan, jauh dari realitas. Bukan filsafat itu begitu, cuman saya berangkat dalam pikiran Marx mempertanyakan orang-orang filsafat yang kayak gitu. Bukan filsafat secara keseluruhan, tapi filosof yang kayak gitu. Filsufnya, bukan filsafatnya. Atau orang-orang yang mengkaji filsafat secara umum gitu, bukan. Jadi ya kita menemukan banyak orang yang kayak gitu kan. Bahkan teman saya tuh akhirnya gitu, dan ya hidupnya kayak gak ada makna. Jadi sekalinya ngobrol ya kesana kesini tentang, atau ujung-ujungnya adalah ya kamu dungu, ya kamu bodoh. Enggak, saya nggak nyebut paroki. Terus saya mikirnya ke sana tadi. Enggak. Ya paroki biasa ngomong dungu itu karena memang banyak orang filosof juga yang dikit-dikit tuh ngomongnya gitu ke orang lain tuh. Jadi yang ngomong kayak gitu tuh banyak, nggak hanya satu orang gitu. Emang kalau aku memandang filsafat gimana? Saya setuju bahwasanya filsafat ini adalah ilmu yang sangat susah difahami gitu. Dan apakah memang itu inherent di dalam filsafatnya saya nggak terlalu tahu, tapi saya rasa itu menjadi susah difahami karena memang bahwasanya begitu kita mengenal sains, pendekatan-pendekatan filosofis terhadap akses kita untuk mengetahui segala sesuatu itu menjadi lebih berkurang gitu. Jadi kita lebih mengutamakan pendekatan sains. Begitu masuk di era di mana filsafat dan sains itu sudah berubah dan kita sudah mengenal metode saintifik. Jadi akhirnya sekarang kembali ke poin saya tadi, di sekarang itu filsafat itu seperti barang yang eksotis yang orang melihatnya aneh dan mungkin memandangnya sebagai sesuatu yang tidak perlu menghabiskan waktu, onani intelektual gitu. Itu juga termasuk menurut saya sindiran yang benar-benar ada di luar sana gitu. Tapi untuk mengatakan bahwasanya filsafat itu ada sesuatu yang bikin tidak bahagia, ya saya nggak setuju. Tapi saya tahu Pak Guru tadi nggak bilang itu. Saya pikir itu sesuatu yang perlu kita sepakati. Tapi memang saya sering juga sih sebenarnya. Tapi di pengalaman pribadi ngelihatnya banyak orang-orang yang berfilsafat itu memang tidak kelihatan bahagia, tidak mencerminkan apa-apa yang dia pelajari. Terutama kalau filsafatnya itu berfokus pada menggapai kebijaksanaan atau malah mendapatkan jalan hidup yang baik gitu. Nah, saya secara pribadi terhadap jalan hidup yang baik, saya pikir filsafat membantu saya. Kemarin kami barusan ngobrol ya, bahwasanya Ardi ini mengatakan kepada saya kalau saya itu sangat Nietzschean values-nya ya, bagaimana mengambil values, bersikap gitu. Dan saya nggak sadar dengan itu setelah saya telaah selama satu malaman. Iya juga. Saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari diri saya sekarang, bahkan lebih baik dari banyak orang, terutama di dalam keilmuan filsafat saya, dan saya merasa di situ saya mendapatkan purpose, tujuan hidup setelahnya. Itu yang saya rasakan dengan saya itu berfilsafat. Nah, memang ada kembali ke poin banyak yang tidak bahagia. Mungkin saja ya, karena memang filsafat itu tidak punya jalur karir yang jelas sekarang ini. Salah satu banyak teman-teman begini, saya punya banyak teman-teman filsuf, teman-teman yang mengambil pendidikan filsafat, ujung-ujungnya juga kalau mereka tidak menulis atau tidak buat konten, mereka pasti dapat penghasilan. Mereka tidak bisa di-employ sama pemerintah. Dan kalau mereka mau buat konten atau mau jadi penulis, itu adalah skill set yang berbeda dari filsafat, yaitu skill kemampuan menulis kan gitu. Banyak kreator filsafat yang saya kenal juga pada akhirnya dia terkenal bukan karena filsafatnya tapi karena kontennya gitu. Nah, itu fakta yang saya lihat, tetapi di lingkungan saya aja gitu. Saya nggak tahu filsafat di luar dari apa-apa yang saya tahu gitu. Nah, Ardi ada pandangan? Coba kalau saya boleh bertanya, karena kan mungkin akan selalu ada orang penonton awam ya. Jadi, menurut kalian bertiga ini yang belajar filsafat, yang terlihat nyata
perbedaan orang yang belajar filsafat sama enggak tuh ciri khasnya apa gitu? Ciri yang mencoloknya apa? Karena sebagai orang yang tidak belajar filsafat, saya tuh kadang itu apa gitu. Ya, sebenarnya mustahil orang nggak belajar filsafat tuh. Iya. Kayak gimana tuh contohnya? Karena filsafat itu kan sebenarnya adalah proses berpikir yang lebih mendalam dan berusaha untuk mendobrak pakem-pakem yang ada. Jadi berpikir lebih dalam dan untuk sementara waktu mengabaikan otoritas yang lain misalkan, itu juga sebenarnya adalah filsafat. Jadi ketika kita misalkan berpikir ngehayal nih misalkan ya, kita ngehayal Tuhan tuh bentuknya kayak gimana ya? Nah, pada bagian itu tuh sebenarnya kita sedang belajar, sedang berfilsafat, sedang belajar berfilsafat dan sedang belajar dan sedang berfilsafat. Cuman itu tidak menjadi sebuah sistem, tidak menjadi sebuah kurikulum, tidak menjadi sesuatu yang permanen dan terus-terusan dibiasakan dalam pikiran kita, sehingga kita menganggap bahwa itu ya biasa aja. Tapi kalau misalkan dalam definisi filsafat yang paling standar dan paling sederhana, di mana berfilsafat itu artinya adalah mencoba untuk mencari jawaban dengan berpikir sebebasnya tanpa otoritas lain yang menjadi bagian dari tendensi kita, maka sebenarnya semua orang itu adalah berpikir filsafat pada batasan itu. Nah, cuman pada akhirnya ketika tadi ditanyakan apa bedanya orang yang belajar filsafat dengan orang yang tidak belajar filsafat? Iya. Ada orang yang belajar filsafat tapi tidak berfilsafat. Ini bahasa yang lebih apa ya? Tadi kan definisinya yang paling umum. Cuman saya merasa itu nggak ada perbedaannya sih. Perbedaannya itu biasanya kalau misalkan sudah terlalu dalam pada salah satu sikap, bukan filsafat, pada salah satu sikap filsafat tertentu, biasanya dia kentara, biasanya dia kelihatan. Kayak Bang Fuad tadi sempat menyinggung bahwa saya tuh tadi bilang ke Bang Fuad itu kayak kenicaan tuh kayak gimana tuh? Mungkin saya berikan konteks dulu, Mike. Iya. Kita sempat bertemu sebelumnya, malam kemarin. Itu bahas secara mendalam pribadi dan juga kepercayaan dari Mas Fuad. Nah, saya sampainya ke sana itu dari proses diskusi yang cukup lama sebenarnya. Salah satu yang buat saya berpikir bahwa berasumsi mungkin bahwa Mas Fuad itu adalah seorang Nietzschean. Nietzsche tuh pernah bilang di Das Volk Zarathustra bahwa yang paling hebat dari kita itu adalah hybrid antara tumbuhan dan juga hantu. Tumbuhan itu maksudnya orang-orang yang mengakar, naturalis, hedonis bisa dibilang kalau untuk secara praktikal, dan yang hantu itu orang-orang yang idealis, mereka yang penuh dengan ide-ide. Mereka bisa dibilang tidak menyentuh tanah tapi pergi ke langit gitu, ke langit ketujuh atau gimana gitu. Nah, mereka lah yang orang-orang transcendence gitu. Menurut Nietzsche orang-orang ini adalah orang-orang hebat, tapi tidak cukup hebat orang-orang yang menurut dia paling hebat, Ubermensch yang kemarin yang saya bilang Nietzschean. Mas Fuad ini, Bang Fuad, sorry. Akhirnya ingat. Karena Bang Fuad itu menurut saya kemarin ada nilai Bang Fuad itu yang tidak naturalis sama sekali. Itu ada di idea, bisa dibilang ada di dunia idea, tapi Mas Fuad juga sangat gimana ya, bisa dibilang agnostik terhadap dunia idea yang tadi. Nah, Nietzsche bilang, saya kurang lupa sebenarnya untuk aforismenya jelasnya apa, tapi orang hebat itu menurut dia, Ubermensch yang tadi, dia adalah tumbuhan dan juga hantu secara keseluruhan gitu. Dia bukan dua-duanya, tapi dia dua-duanya secara keseluruhan. Dia lebih hebat daripada keduanya, melampaui keduanya. Itu dia bilang, gimana ya cara menjelaskannya? Mas Fuad kemarin kan bilang sangat naturalis untuk menekankan, tapi tidak menafikan spiritualis. Kemungkinan adanya supranatural, bukan spiritual, supranatural. Iya. Jadi saya agnostik terhadap eksistensi supranatural. Tidak sepenuhnya menolak. Saya naturalisme saya juga insofar terhadap metodologi. Pendekatan ontologi saya, metafisika saya adalah saya tidak tahu terhadap eksistensi supranatural gitu. Membuka kemungkinan. Saya tetap terbuka gitu. Kalau itu tuh kalau saya ya melihat itu gitu. Dan ya gitu ya kurang lebih ya. Jadi poin saya. Ada lagi poinnya lagi? Kemarin Mas Fuad ada bilang satu nilai, saya nggak mau ucapkan nilai karena mungkin terlalu personal. Itu kalau mungkin Mas Fuad, Abang Fuad nanti ngacip dia kan, sorry, boleh.
itu justru berada di bisa dibilang bukan supernatural memang, tapi hal-hal yang ideas, hal-hal yang tidak masuk akal. Makna kehidupannya itu tidak ada secara natural di dunia. Itu cuma dibuat-buat aja di pikiran Mas Fuad, dan Mas Fuad merasa itu layak untuk dijadikan makna kehidupan. Padahal Mas Fuad tadi mengakar, menginjakkan menginjakkan kaki ke tanah, sorry. Nah, menurut Nietzsche, orang-orang seperti itu adalah orang-orang hebat. Salah satu ciri-ciri dari orang-orang hebat. Tapi bukankah kita memang tidak pernah punya makna yang disepakati bersama? Bukankah semua makna-makna dalam kehidupan itu sebenarnya kita buat sendiri, atau kita menanti orang lain untuk memberikan maknanya buat kehidupan kita? Nah, pandangan kita itu justru mulai adanya karena pengaruh dari Nietzsche. Sebelum-sebelumnya itu semua pandangan adalah absolut. Semua pemikiran itu absolut. Nggak boleh kita bilang ini tuh nggak benar dan lain-lain gitu. Alam pikiran Cina banyak yang gitu. Alam pikiran India juga banyak. Mungkin di filsafat timur seperti itu, tapi mungkin yang konteks saya di sini mungkin di filsafat barat. Filsafat barat dan budaya barat mungkin. Ada semacam tendensi di mereka itu tidak boleh untuk mengatakan sesuatu itu subjektif. Menurut saya gini loh, ini yang menurut saya yang benar. Nggak boleh, karena ada nilai objektif yang lebih benar. Kalau dalam tradisi barat itu sebenarnya tradisi Abrahamik, Yahudi Kristen, mereka bilang ini yang benar, dan nggak boleh kita mengatakan menurutku ini yang benar. Nah, justru adanya Nietzsche itu memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan juga sebenarnya itu munculnya di zaman postmodernisme, ketika narasi besar itu hancur. Narasi besar yang mengatakan kita harusnya fokus pada hal ini gitu. Dan ketika postmodernisme itu muncul, kita fokus ke cerita-cerita kecil. Menurut saya ini loh, dan itu sama nilainya, bisa dibilang, walaupun bisa diperdebatkan itu hierarkinya gimana, tapi munculnya postmodernisme juga dipengaruhi oleh Nietzsche ke Heidegger ke Lyotard dan kawan-kawannya, bisa dibilang. Saya malah berpikir bahwa bapak postmodern itu adalah Nietzsche. Tapi Nietzsche sendiri kan ngambilnya itu dari Buddha soal pemaknaan itu. Tapi paham gak sih? Iya, kita kemana-mana ya udah. Enggak, apa namanya, untuk alurnya saya paham, tapi untuk definisi spiritualisme Gini nih, tahu lagunya Bondan nggak? yang mana? Ya sudah lah. Nah itu yang kita bahas itu. Ya. Jadi kita tuh kesana kesini, tapi ujungnya pas sudah sampai ya udahlah, ya udah aja gitu. Toh akhirnya pemaknaan itu kita bikin sendiri juga gitu. Nah, pemaknaan dulu tuh Pak, itu diciptakan gini, kita munculnya pemikiran esensi sebelum esensi itu muncul setelah eksistensi. Itu setelah Sartre yang terpengaruh oleh Nietzsche. Kita berpikir bahwa makna kehidupan itu kita ciptakan sendiri, itu karena orang-orang hebat tersebut, filsuf-filsuf tersebut yang kita bilang tadi destruktif, tidak berguna dan lain-lain. Mungkin saya melebih-lebihkan, tapi menurut saya penting untuk ditekankan di situ. Nah, sebelum-sebelumnya itu seperti Aristoteles kalau nggak salah, esensi itu ada sebelum eksistensi. Jadi manusia itu udah ada tujuannya. Aku lupa kalau Aristoteles itu bilang apa. Tapi kalau di tradisi-tradisi Abrahamik sudah ada memang, yaitu menyembah Tuhan dan lain-lain, untuk tradisi-tradisi lainnya gitu. Sudah ada, dan kita nggak bisa buat makna kehidupan sendiri. Kemungkinan adanya itu kita bisa melakukan itu karena adanya filsafat kontinental yang tadi. Kontinental itu kalau disingkat KNTL. Dan iya, enggak, beneran itu bapak. Bukan, itu jadi orang-orang ini nih, filosof Bandung tuh, dia tuh bikin KNTL versus anal itik gitu. Dua-duanya jelek. Tapi ada ini moga aja nggak di sensor. Tapi kok di sensor dulu? Saya tuh kan genrenya analytic philosophy of religion. Sika jadi kanal. Oh iya? Nah porn. Oh gitu ya. Pada garing ya. Kalau misalkan masih bingung, ini ada pertanyaan yang simple sih buat kita sama-sama bisa saling memahami. Matahari itu disebut matahari karena dia bersinar, atau tanpa bersinar pun dia akan tetap disebut matahari? Matahari itu Matahari itu disebut, kita menyebut dia itu matahari, atau kita memahami itu sebagai matahari itu
ketika dia menjadi benda atau ketika dia menjadi bersinar? Kalau buat saya ya, karena bersinar Maka disebut matahari. matahari. Ya berarti karena jadi esensinya adalah bersinarnya. Ya, Berarti eksistensi dia sebagai benda itu berarti tidak ada, tidak berguna. Gitu nggak sih? Em, Oke, kalau dari saya gitu, apa namanya ya, katakanlah matahari gitu. Apa yang membuat matahari menjadi matahari? Saya pikir gini ya, definisi umumnya dia adalah bintang. Dia adalah bintang em, yang mengeluarkan cahaya, karena memang itu adalah properti dari kebintangan. Jadi bintang itu memang mengeluarkan cahaya. Nah, bagaimana jika bintang itu tidak mengeluarkan cahaya, maka dia menjadi bintang yang mati. Dia tidak sama dengan bintang. Jadi gini, mobil tetap mobil jika dia mati, tetapi dia tidak menjalankan fungsinya. Gitu. Dia menjalankan fungsinya jika dia berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain. Iya. Itu salah satu fungsi yang diekspektasi kita terhadap mobil. Matahari juga seperti itu gitu. Jadi jika dia mengeluarkan cahaya, maka dia adalah matahari yang menjalankan fungsinya. Nah, jika dia berhenti bercahaya karena memang mungkin kehabisan energinya, dayanya, maka dia berhenti Matahari. menjadi matahari, tetapi dia adalah bekas dari matahari. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, berfilsafat itu kita maknai sebagai awal mula dari pencerahan, adalah proses berpikir kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan seterusnya. Dan ketika filsafat itu tidak menghasilkan hal itu semua, apakah itu disebut filsafat? that's it. Misalkan ya ini kan sebenarnya pertanyaan yang tadi matahari itu. Fungsional berarti praktis, kembali ke pragmatisnya gini. Ya orang analitik kan gitu mikirnya. Tapi cuman maksud saya adalah ya itu tadi. Jadi tentu saja kita tidak menyalahkan filsafat secara keseluruhan, karena bagaimanapun kita tidak mungkin bisa menghindar. Ada satu hal yang menjadi kritik keras Ibnu Rus terhadap Imam Al-Ghazali, yaitu adalah bagaimana ceritanya ini menjadi sebuah menjadi sebuah paradoks. Bagaimana ceritanya mengkritik filsafat, bisakah kita mengkritik filsafat gitu? Kalau misalkan kita mengkritik filsafat, jalan satu-satunya adalah dengan memasuki filsafat, kayak Akang tadi itu, untuk menjadi memahami Nietzsche, menjadi anti Nietzsche misalkan, maka ya kita harus belajar dulu itu. Nah, bagaimana kita bisa mengkritik filsafat kalau kita tidak ada di dalam filsafat? Kalau misalkan kita masuk, berarti kita sudah mengkhianati ide kita awal. Tapi kalau misalkan kita ada di luar filsafat dan mengkritik filsafat, bagaimana mungkin kita bisa mengkritik sesuatu yang tidak kita ketahui? Paham kan ya? Ya, paham. Jadi kalau misalkan kita mengkritik filsafat, lewat filsafat, itu udah berfilsafat. Kalau tidak lewat filsafat, lah bagaimana mengkritik sesuatu yang kita tidak ketahui tentang hal itu? Nah ini kan sebenarnya adalah salah satu kritikan yang menjadi paradoks juga. Tapi bukankah pada umumnya konteks kritik itu kita tidak, apakah kalau kita mengkritik kita harus selalu tahu apa yang dikritik, atau sekedar udah kita lihat luarnya aja terus kita kritik? Ya kita harus tahu kayak gini nih. Ini juga pernyataan saya di beberapa podcast. Bisa nggak kita menyangkal Tuhan? Ya nggak bisa, karena kita nggak bisa mendefinisikannya. Kita hanya bisa menyangkal sesuatu yang bisa kita definisikan. Kalau misalkan nggak bisa kita definisikan, tidak kita ketahui itu apa maknanya, ya gimana caranya kita bisa menyangkalnya? Misalkan ya, saya menyangkal ada WW. Itu WW itu saya tolak. Apa itu WW? Ya nggak tahu, pokoknya WW gitu. Nah kan kita nggak bisa gitu. Kita tuh nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa menyangkal sesuatu yang kita tidak ketahui. Kita nggak bisa mendefinisikan Tuhan. Kita nggak bisa mendefinisikan agama. Lah ditolak. Kita definisikan dulu agama, kita definisikan dulu Tuhan, baru kita bisa mengkritiknya, baru kita bisa menyangkalnya. Nah termasuk dalam hal filsafat ini, bagaimana kita bisa menyangkal filsafat tapi kita tidak paham itu gitu. Kan nggak bisa. Kalau misalkan kita sudah di dalamnya, gimana kamu menyangkal sesuatu yang kamu juga melakukannya? Harusnya ya, secara intuitif kita harusnya tahu kalau untuk mengkritisi itu, namanya kita mencoba untuk memberikan semacam perbaikan, bisa dibilang, untuk kritik yang tadi. Kan tujuan utama kita harusnya perbaikan atau mencoba untuk mencari tahu apakah dia memiliki kesalahan gitu. Nggak bisa kita melakukan itu kalau dari awal kita tidak tahu itu apa. Tapi ada orang Nietzsche lagi sebenarnya. Saya agak malas untuk bahas Nietzsche, tapi dia, kalau kita baca buku-buku dia,
sangat ad hom sebenarnya ad hominem. Iya. Fokus terhadap orang-orangnya yang dia bahas. Tapi itu bisa saya bilang metakritik justru. Dia mencoba untuk mengkritisi kritik itu sendiri. Siapa yang menentukan kritik itu harus seperti yang dijelaskan Pak Guru? Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi juga. Dia mau menjelaskan bahwa kalau kita lihat dalam kritik-kritiknya, semua sejarah filsafat gitu, mulai dari Socrates sampai Kant dan setelahnya, itu dia kritik orang-orangnya. Iya. Misal contoh kemarin ada Plato kami bahas. Plato itu ternyata dibelanjai quote unquote oleh Raja Dionysus, Raja Athena masa itu, raja atau apalah pemimpin di Athena masa itu untuk akademianya. Apakah mungkin ada beberapa hal yang justru agak melenceng dari ide-ide dia di situ? Itu salah satu kritik dia lah. Bisa. Itu kan ad hominem sekali, tidak membahas tentang idenya Plato sama sekali. Tapi dia membahas orangnya. Tapi dengan itu secara aktif menurut saya menghancurkan ide-idenya juga. Socrates dia bahas sebelum Plato. Dia bilang Socrates bilang kecantikan itu ada di dunia ide gitu, dunia yang sempurna. Itu karena dia jelek katanya. Itu tulisan dari Nietzsche. Saya paraphrase. Itu tapi itu masuk akal karena dia mencoba mengatakan bahwa Socrates itu memiliki semacam will, semacam kehendak untuk menekankan ide dia sendiri, untuk menenangkan diri dia yang jelek itu kalau menurut dia, menurut si Nietzsche ini. Dengan adanya itu semua filsafat sebenarnya dia bahas satu-satu. Semua filsuf itu ada kehendaknya masing-masing. Jadi kebenaran absolut yang tadi itu bukan karena memang benar-benar ada, tapi berasal dari filsufnya sendiri, sama dengan kecantikan sempurna yang tadi yang muncul dari Socrates karena dia jelek kata Nietzsche. Socrates sama Plato sih tadi. Socrates yang jelek memang. Ya. Nggak, tadi awalnya kan Plato. Plato. Kalau Plato itu tentang apa yang dia mau melakukan hal-hal materialis, menerima hal-hal materialis, padahal dia kan fokus ke dunia ide tadi juga. Itu agak-agak mirip sebenarnya, makanya saya gabungkan. Yang membuat tuh kalian tuh sangat into filsafat. Kalau dari saya, jadi gini, background saya itu adalah keluarga. Kursi background. Background saya itu adalah keluarga yang sangat religius, ya. Keluarga yang sangat religius dan mistisisme, ajaran esoterik suatu agama, itu background saya. Dan sampai di akhir usia 20-an akhirnya saya keluar dari itu semua, sehingga saya itu terbebas dari keluar dari background saya itu gitu. Selama saya menjadi bagian dari sekte itu, saya pakai istilah sekte, saya itu selalu dicekoki dengan jawaban-jawaban terhadap dunia ini. Ibaratnya mati kamu nanti udah aman gitu, udah ada yang jaga gitu. Hidup ini udah ada tujuannya, yaitu dengan melakukan ABCD dan lain sebagainya. Semua sudah disediakan jawaban. Sehingga saya ngerasa hidup saya untuk itu, untuk melayani kepercayaan-kepercayaan yang di outsource dari kelompok saya dulu gitu. Nah, begitu saya keluar, saya kehilangan itu semua. Saya kehilangan tujuan hidup dan yang paling parah saya kehilangan makna. Di titik ini saya mencari-cari gitu. Apa yang bisa saya gunakan untuk mengganti makna-makna yang dulu saya miliki di saat ini semua udah hilang. Nah, salah satu tetua dari kelompok saya itu dulu pernah betul-betul mengajarkan saya itu untuk berpikir terus. Fuad, kamu harus berpikir itu. Lama-kelamaan saya terbiasa untuk berpikir dan berusaha untuk selalu rasional, menggunakan argumen-argumen, menggunakan pemikiran yang logis. Lama-kelamaan saya secara nggak sadar terarahkan ke konten-konten filsafat di YouTube. Nah, dari konten-konten itu saya akhirnya mulai kembali menyusun dari awal ya, dan itu saya susun sendiri terhadap makna kehidupan gitu. Terhadap makna bagaimana saya bisa mendapatkan makna itu dan jujur aja saya benar-benar pernah mengalami masa depresi di situ karena betul-betul kehilangan makna. Nah, in some sense ya, di dalam satu hal filsafat itu memberikan saya jawaban. Bukan memberikan ya, filsafat tidak pernah memberi menurut saya. Mengarahkan. Jadi kalau menurut saya filsafat itu adalah tentang mempertanyakan sesuatu dengan benar gitu. Menurut saya gitu. Ranah menjawab itu bukan ranah filsafat, itu menurut saya.
Nah, dari situ saya diarahkan kepada sebuah pemahaman yang di mana pemahaman itu akhirnya memberikan kepuasan bagi saya sendiri. Istilahnya, oh, ini makna kehidupan. Oh, ini yang harus saya lakukan. Oh, ini apa namanya? Oh, ini rupanya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dulu yang dulunya dijawab secara ad hoc kalau saya pakai istilah ya. Jadi gini, jawaban ad hoc itu misalnya gimana? Wah, kok bisa apa namanya? Orang mati kemana ya? Oh, itu ke ini, ke surga gitu. Kalau dari mana Tuhan yang bilang? Bagi saya itu jawaban ad hoc karena tidak punya penjelasan yang sistematik, yang ilmiah. Jadi dari situ akhirnya saya belajar untuk menyusun jawaban-jawaban yang dulu saya hilang dan saya mendapatkan jawabannya sendiri gitu. Nah, apakah jawaban itu sama itu kan masalah yang lain, tapi setidaknya itu memberikan saya sebuah akhirnya menguatkan saya. Nah, saya di fase sekarang ini tentu tetap buat konten filsafat juga gitu. Dan memang konten filsafat saya itu filosofi, cari di YouTube, itu banyak membahas tentang Tuhan. Nah, memang filsafat bagi saya adalah alat yang paling sering saya gunakan untuk menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan ketuhanan, argumen-argumen eksistensi atau argumen-argumen non eksistensi Tuhan di situ. Dan bagi saya itu memberikan kepuasan yang luar biasa setidaknya sama saya pribadi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan kalau tidak bisa saya menemukan jawaban untuk legowo menghadapi ketidaktahuan saya. Jadi itu yang filsafat berikan kepada saya secara pribadi. Kalau Bang Ardi awalnya kenapa dan pada akhirnya memutuskan untuk mendalami filsafat? Karena saya perhatikan Bang Ardi selalu mengutip Nietzsche, bahkan sangat mempelajari itu. Awal momentumnya untuk saya pelajarin itu apa, Cok? Saya pengen tahu sebagai orang yang awam. Apa ya, saya pun sudah lupa kenapa. Nggak tahu. Kalau kamu tuh awal sadar saya Makanya- belajar filsafat. Enggak, makanya yang saya bilang, saya tuh tidak memahami filsafat itu sebagai cabang pengetahuan atau pendekatan tertentu. Saya pikir itu adalah sesuatu yang alamiah yang dilakukan oleh setiap manusia. Cuman pada akhirnya ada orang yang memutuskan untuk terus-terusan menjadi alamiah, ada orang yang memutuskan untuk menyesuaikan dengan otoritas-otoritas tertentu agar dia bisa menjadi bagian dari masyarakat. Jadi gitu. Jadi misalkan gini nih. Ya, misalkan pertanyaan dan jawaban ad hoc tadi itu. Setelah kita mati, kita kemana? Ke akhirat. Dari mana kita mengetahuinya? Dari Quran. Kenapa kita percaya Quran? Ya karena itu didapatkan dari Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan? Ya dari Quran. Dari mana Quran itu? Ya dari Tuhan. Dari mana? Nah kan misalkan yang akhirnya memunculkan perputaran yang seperti itu. Ada orang yang cukup kurang ajar untuk mempertanyakan kenapa saya harus berputar-putar dengan pikiran seperti itu. Ada orang yang udah diem aja, terima apa adanya. Kan ada yang seperti itu. Saya nggak menyalahkan siapapun di antara kedua orang itu. Cuman yang melanjutkan pertanyaan, kok argumentasi saya jadi muter-muter kayak gini, ini nggak akan selesai. Jangan-jangan saya tidak akan mencapai kebenaran. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang, udahlah kita ngikut saja, otak kita kan terbatas, kita tidak bisa memahami. Jadi lebih baik kita ngikutin apa yang sudah ada, berarti ngikutin pada satu otoritas tertentu. Nah, yang mengikuti otoritas tertentu itu berarti sebenarnya dia mengikuti jalur alamiah untuk menjadi manusia yang bermasyarakat. Sedangkan orang yang satu lagi itu memilih, jadi ini sebenarnya adalah pilihan, memilih untuk tetap bertanya dan berpikir seperti itu karena memang dorongan otaknya untuk terus-terusan menjadi seperti itu. Jadi, nah orang yang bagian inilah yang akhirnya nanti disebut sebagai filosof. Filosof itu ya tadi itu, dia tidak berhenti untuk bertanya. Dia fokusnya memang pada sebuah pertanyaan, pada pertanyaan-pertanyaan, bukan pada jawaban-jawaban. Maka dari itu dia melanjutkan berpikirnya. Kan berpikir itu adalah proses tanya jawab dalam benak kita. Itu berpikir itu kenapa ya? Oh ya, itu kan proses tanya jawab tuh, berpikir itu gitu. Nah, jadi berpikir itu tidak akan mungkin ada kalau tidak ada yang ditanyakan. Pasti gitu kan? Coba berpikir tapi jangan nanya. Ayo. Ya, Berpikir jangan nanya. berpikir tapi nggak nanya. Coba bisa nggak? Selalu dimulai dengan pertanyaan ya. Iya, ya berpikir itu memang dimulai. Walaupun ada misalkan definisi yang lain, berpikir itu adalah upaya menghubungkan informasi-informasi yang sudah ada dalam benak, kemudian berupaya untuk memunculkan jawaban yang baru atau informasi yang baru atau misalkan spekulasi yang baru. Ya, tapi apapun itu, kita berpikir itu harus dengan bertanya. Nah,
Orang yang terus-terusan membiarkan otaknya berfilsafat ya berarti orang yang terus-terusan bertanya. Orang yang sudah menghentikan pertanyaannya itu dan sudah cukup dengan jawabannya itu adalah masyarakat yang umum. Nah, tapi tetap saja itu sebenarnya dimulai dari filsafat, dimulai dari pertanyaan. Bahkan ketika dia memutuskan untuk saya tidak akan lanjutkan pertanyaan saya, itu pun adalah hasil pikirannya sendiri gitu. Bahwa saya mengambil otoritas tertentu untuk misalkan menghegemoni pikiran saya, maka itu juga sebenarnya adalah hasil dari pikirannya sendiri gitu. Jadi pada bagian itulah semua orang berfilsafat secara alamiah. Gitu, Kang.